Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan saya Sadam Al-Aziz SPD MPD selaku Ketua Penelitian Dosen Pemula PNBP 2022. Dalam penelitian ini yang beranggotakan Khairani SPD MPD kemudian dibantu oleh dua orang mahasiswa Junairo Risman dan Fikri Miftahus Salmi. Penelitian saya berjudul pengembangan eDMOMS, yang mana eDMOMS merupakan singkatan dari e-book digital interaktif berbasis multimedia online Math Solver yang dilengkapi Math Solver menggunakan Flip PDF Corporate Edition 3D untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada materi kalkulus diferensial. Izinkan saya mempresentasikan hasil kemajuan penelitian saya. Kemudian yang melatar belakangi penelitian ini adalah diawali dengan visi misi UNP, yaitu menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter serta meningkatkan riset. Kemudian ternyata mata kuliah ini penting. Mata kuliah kalkulus ini penting karena merupakan mata kuliah wajib di beberapa jurusan. Selain itu, ternyata kalkulus diperkenalkan sejak SMA, meskipun namanya bukan kalkulus. Dan juga sebagian materi kalkulus ini diuji dalam tes TU CPNS. Dan ternyata modul yang berkembang saat ini pada umumnya hanya mengkonversi buku cetak ke format buku PDF atau buku elektronik saja. Dan itu dinamakan e-modul. Sebaiknya dan idealnya e-modul yang beredar itu tidak hanya memuat teks, gambar, dan video saja. Dan kemudian konsepnya dalam matematika, saat kita mengerjakan soal matematika, untuk menyelesaikan soal matematika, kita harus membuat model matematika. Nah, ketika kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika, ada aplikasi yang dapat membantu kita menyelesaikan soal tersebut yang dinamakan Math Solver. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan e-modul. E-modul yang valid, praktis, dan efektif. Yang mana valid itu nanti akan divalidasi oleh pakar atau dosen, praktis akan diberikan kepada mahasiswa, lalu diuji, diukur kepraktisannya, kemudian efektif itu artinya dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan roadmap penelitian dari tahun 2021 dan 2025 yang dapat dilihat seperti ini, sebelumnya 2021 saya telah melakukan penelitian yang dinanai PNBP juga. Saya selaku ketua penelitiannya, yaitu tentang bahan pembelajaran juga yang berupa video pembelajaran. Jadi penelitian saya ini dari 2021 hingga 2025 nantinya fokus kepada bahan pembelajaran. Di 2021 fokus kepada video pembelajaran, sedangkan di 2022 ini saya lanjutkan dan manfaatkan lagi output atau produk yang dihasilkan di 2021, yaitu video pembelajaran itu dilengkapi dengan multimedia online Math Solver dan dikombinasikan menjadi sebuah e-modul. E-modul yang memuat video dan disertai aplikasi penyelesaian soal matematika. Jadi e-modulnya tidak hanya memuat teks dan gambar saja, tapi juga memuat video pembelajaran dan aplikasi-aplikasi penyelesaian soal. Namun untuk 2022 ini hanya fokus kepada materi turunan. Untuk selanjutnya akan dilengkapi pada materi-materi yang lainnya. Hingga di 2025 akan dihasilkan sebuah aplikasi Android yang memuat e-modul juga, ada video, ada online, ada Math Solver-nya dan beberapa aplikasi matematika lainnya untuk semua materi kalkulus. Pada bagian metode penelitian, saya menggunakan rancangan model rancangan Plum, yang mana diawali dengan penelitian pendahuluan, kemudian perancangan produk atau prototyping, dan diakhiri dengan penilaian. Dan untuk hingga laporan kemajuan ini dilaporkan, untuk rancangan penelitian baru sampai merancang prototyping 1, yaitu rancangan awal. Nanti selanjutnya akan divalidasi, diuji praktikalitasnya dan efektivitasnya.
untuk hasil dari tahapan penelitian, metode penelitian ini, yaitu pada tahapan penelitian pendahuluan, pada bagian analisis kebutuhan, diperoleh berdasarkan wawancara. Nah, di sini ada 4 aspek. Ternyata ketika ditanya dan dicek kepada mahasiswa, 75% mahasiswa mengaku masih kurang paham terhadap materi kalkulus. Kemudian sumber belajar yang digunakan oleh mahasiswa 100% masih menggunakan buku. Namun ada juga yang menggunakan modul atau bahan di internet. Kemudian ketika ditanya bagaimana penilaian mahasiswa terkait bahan pembelajaran berupa buku itu, ternyata 90% mahasiswa menyatakan kalau belajar menggunakan buku saja itu kurang efektif dan efisien karena bahasa di buku sulit dimengerti. Kemudian tidak pembahasan soal yang ada di buku itu kurang mendetail. Nah, kemudian ketika ditanyakan mana yang lebih paham belajar menggunakan modul dan buku, ternyata mahasiswa menjawab 97%-nya menjawab lebih mudah memahami jika menggunakan modul daripada buku. Ketika ditanya alasan kenapa, ternyata diperoleh 100% mahasiswa beralasan modul itu lebih simpel materinya dijelaskan gitu. Makanya mahasiswa lebih suka modul. Dan saat ditanya apakah mahasiswa menyukai modul yang tidak hanya teks dan gambar, tetapi dilengkapi video dan pembahasan soal matematika, disertai dengan aplikasinya, ternyata 100% mahasiswa menyukai kalau ada modul yang demikian. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan modul yang memuat teks, gambar, video, dan aplikasi pembahasan soal. Pada tahap penelitian pendahuluan juga, bagian analisis kurikulum diperoleh bahwasanya materi kalkulus diferensial ini atau turunan ini fokus kepada turunan dan bagaimana penerapannya. Dan ini hasil pada analisis konsep e-modul yang mana pada e-modul itu ada cover, kata pengantar, daftar isi, lampiran, gambar, dan tabel, kemudian juga pendahuluan. Nah, di bagian isi inilah yang membedakan dengan e-modul yang beredar sampai saat sekarang ini. Kalau e-modul sebelumnya itu yang beredar sekarang pada umumnya ini hanya muat teks dan gambar saja gitu. Tapi jarang yang memuat video. Nah, di sini saya lengkapi dengan video materi dan disertai juga dengan pembahasan contoh soal, baik itu menggunakan konsep maupun menggunakan MathSolver. Kemudian ada juga evaluasi mandiri dan rangkuman materi. Nah, jadi yang membedakannya dengan e-modul yang berkembang saat ini, yaitu ada video, ada pembahasan soal dengan 2 cara, yaitu dengan konsep dan aplikasi-aplikasi penyelesaian soal matematika yang kita sebut tadi MathSolver itu. Untuk bagian luaran penelitian ini adalah artikel pada proceeding seminar internasional itu ICM2E yang telah dilaksanakan 3-4 September lalu, yang mana ini sudah saya presentasikan. Ini bukti accepted abstraknya dan ini bukti accepted dari full papernya. Dan untuk luaran ini yaitu Proceeding Terindeks Scopus AIP. Dan ini untuk luaran draft e-modulnya sedang dikembangkan, sedang dilengkapi, dapat diakses pada link berikut ini. Ini tampilan dari e-modul yang sudah dibuat. Kemudian rencana lanjutan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu melanjutkan tahap pembuatan prototype atau tahap pembuatan modul untuk lebih lengkap. Jika modul itu sudah lengkap dibuat, dirancang, akan divalidasi, kemudian diukur praktikalitasnya dan diberikan soal tes kepada mahasiswa tentang kalkulus diferensial, yang mana sebelumnya modul itu diberikan dulu ke mahasiswa, baru diberikan tes soal matematika tentang kalkulus diferensial, dan kemudian diukur efektivitas modulnya. Selanjutnya, rencana lanjutannya adalah memperbaiki full paper hingga publish di AIP, Proceeding Scopus. Kemudian juga
dilanjutkan membuat buku kalkulus diferensial yang direncanakan diterbitkan. Kemudian mengurus HKI ya dari buku tersebut hingga membuat laporan akhir. Dan ini akan disesuaikan sebelum batas akhir dari penelitian ini, yaitu 30 November sesuai dengan SK perjanjiannya, SK penetapan penelitian ini. Mungkin itu saja laporan kemajuan penelitian dari kami. Terima kasih. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.